Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Ersandi, Program Manager dari English for Education Systems, British Council Indonesia. Senang sekali hari ini dapat kembali bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu di sesi keempat dari Work Ready Webinar Series. Rangkaian webinar ini merupakan bagian dari program Work Ready yang adalah kerjasama antara British Council Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, dan didukung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sesuai dengan namanya, program Work Ready ini bertujuan untuk mendukung SMK dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja melalui rangkaian pengembangan kapasitas guru, kepala sekolah, dan siswa. Rangkaian webinar ini dilaksanakan untuk mendukung Bapak Ibu guru yang saat ini sedang diharuskan untuk mengajar dari rumah. Sesi hari ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian 4 webinar yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk pembelajaran, yang tidak hanya akan berguna bagi Bapak Ibu untuk mengajar dari rumah, tetapi juga nanti pada saat Bapak Ibu sudah kembali mengajar di sekolah. Kami harapkan rangkaian webinar ini dapat menjadi bekal lebih bagi Bapak Ibu untuk semakin siap untuk mengajar dari manapun dengan memanfaatkan teknologi. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan beberapa hal terkait jalannya webinar ini. Yang pertama, seluruh jalannya webinar ini direkam dan akan ditayangkan di kanal sosial milik British Council dan akan dapat ditonton oleh umum. Kemudian yang kedua, fitur Q&A khusus digunakan untuk menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi webinar hari ini. Jadi apabila Bapak Ibu ingin bertegur sapa, silakan menggunakan fitur chat dan jangan lupa memilih opsi all attendees and panelists supaya chat Bapak Ibu dapat dilihat oleh semuanya. Yang ketiga, di akhir webinar ini, pada saat Bapak Ibu keluar dari ruang webinar, Bapak Ibu akan secara otomatis diarahkan ke halaman survei atau umpan balik. Jadi silakan luangkan waktu Bapak Ibu untuk memberikan saran bagi program ini. Kemudian yang terakhir, link untuk mengunduh sertifikat dan materi akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu 1 hari setelah kegiatan ini berakhir. Jadi besok Bapak Ibu akan menerima email yang akan berisi link untuk mendownload sertifikat beserta materi webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai sesi webinar hari ini dengan topik teknologi untuk assessment. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu tim pembicara yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Jadi untuk rangkaian webinar ini kami bekerja sama dengan tim ITEL atau Indonesia Technology Enhanced Language Learning yang merupakan para ahli di bidang teknologi untuk pendidikan. Dari tim ITEL hari ini ada Ibu Lutfi dan Bapak Daniel yang akan menjadi narasumber utama. Kemudian akan ada Ibu Grace yang akan menjadi moderator webinar kita hari ini. Selamat pagi Ibu Grace, Bu Lutfi, Pak Daniel. Pagi. Pagi Mbak Maria. Kemudian pagi Bapak Ibu semuanya. Ada panelis-panelis lainnya dari tim ITEL yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu, baik selama jalannya webinar maupun nanti di akhir webinar. Saya ingatkan kembali bahwa fitur Q&A khusus digunakan untuk menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi webinar hari ini. Baik, kalau begitu saya akan langsung serahkan ke tim panelis untuk memulai webinar hari ini. Silakan Mbak Grace. Baik, terima kasih Maria. Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di seri terakhir dari rangkaian webinar Work Ready yang diselenggarakan oleh British Council bersama dengan HSBC, didukung penuh oleh ITEL. Perkenalkan, nama saya Grace Sabandar. Saya banyak beraktivitas di UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia di Institut Teknologi Bandung, dan juga salah satu board member dari ITEL. Topik pada seri terakhir ini adalah teknologi for assessment. Untuk itu, seperti yang tadi Bu Maria sudah perkenalkan, kita ada 2 pembicara, ada Pak Daniel Widyatama. Halo Pak Daniel. Halo Mbak Grace, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pak Daniel sehari-harinya itu mengajar di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan yang kedua ada Ibu Roskiatul Lutfiah dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi Pak Daniel dan Ibu Lutfiah ini keduanya adalah Directors of Program and Development di ITEL. Baik, kalau begitu sedikit sebelum kita mulai, sesi pemaparan materi atau presentasi ini akan berdurasi 1 jam.
dan akan bersifat interaktif seperti seri-seri berikutnya. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah mengikuti jika menggunakan dua gadget. Jadi bisa menonton di laptop, kemudian bisa mungkin menjawab survei atau kuis menggunakan handphonenya. Setelah itu akan diikuti dengan sesi tanya jawab sekitar 15 menit sampai 30 menit. Kalau ingin bertanya silakan di Q&A box. Kalau ingin say hi, chit chat sama dengan teman-teman yang lainnya bisa di chat box, ya. Itu di set ke all panelis dan attendees. Baik, panelis ada beberapa yang hadir di sini juga. Ada Pak Jati. Halo Pak Jati. Ya, halo. Ada Pak Heri, Pak Made Heri dari Bali. Halo, selamat pagi, Bu Bapak. Ada Bu Vinita dari Bandung, dari UPI Bandung. Halo, selamat pagi semuanya. Ada Bapak Toar Sumaku. Halo. Oke, baik. Mereka akan membantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang masuk di Q&A, sementara Pak Daniel dan Ibu Lutfia menyampaikan materinya. Baik, kalau begitu, tanpa menunda-nunda lagi, saya akan mengundang Pak Daniel dan Ibu Lutfia untuk memulai seri ini. Bapak Ibu, terima kasih dan selamat menikmati webinar ini. Silakan, Bapak Daniel dan Ibu Lutfia, the virtual microphone is yours. Terima Terima kasih. kasih, Bu Grace. Saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Yes, sudah. Sudah ya. Saya tampilkan slide show-nya. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah kembali hadir dalam webinar series Work Ready yang diadakan oleh British Council, HSBC, dan juga Distrik DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, webinar series yang terakhir, perkenankan saya, Rowi Batu Lutfia, dan teman saya, Pak Daniel Ariwidiatama, akan menjelaskan tentang Technology for Assessment. Mungkin nanti akan sedikit, saya akan berikan sedikit prolog tentang apa itu assessment, prinsip-prinsipnya, dan Pak Daniel akan lebih banyak menjelaskan tentang teknologinya. Oke, sebentar. Ada yang... Dan ini adalah materi yang akan saya sampaikan, kami sampaikan. Yang pertama, kami akan memulai dengan quick survey untuk mengetahui what's going on. Lalu ada what to and why assess, and how to make a good assessment, best practices, dan terakhir adalah wrap up. Untuk mengawali presentasi kali ini saya agak kesulitan untuk memindahkan slide ya. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi agak ada delay sebentar. Saya coba stop dulu ya. Apakah sudah berpindah Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu semua? Masih today's menu. Mbak Lutfi. Ini apa yang keliru ini? Sebentar. Saya tidak mau berpindah. Di tombol di bawah kanan itu ada, kalau di hover di situ ada tombol untuk memindah sepertinya. Di kiri, di bawah kiri
itu ada Hoover. Bentar. Ada Hoover enggak? Oke. Tapi tidak mau diklik ini. Oh, saya tayangkan saja? Oke, sudah bisa ini. Oh, oke. Ya, Baik. oke. Thank you. Gimana Mohon tuh? maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit. Untuk mengawali webinar pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi sebentar dalam quick survey. Bapak Ibu bisa menyiapkan handphonenya, lalu masuk ke menti.com dan masukkan kodenya di situ 285073. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan handphonenya, lalu diketikkan menti.com, masukkan kode 285073. Maaf. Ada yang keliru. Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab Bapak Ibu. Apakah Ibu atau Bapak merasa percaya diri dalam melakukan assessment di pembelajaran online? Baik. Sangat percaya diri. Cukup percaya diri. Sudah ada 25, 29. Kita ketahui Bapak Ibu ya, pembelajaran online ini terasa mendadak sekali datang di dunia pendidikan. Kita tanpa persiapan apa-apa harus berani dan harus mau untuk merubah cara pengajaran kita yang awalnya tatap muka menjadi daring. Jadi mungkin ini bagi saya pribadi ini cukup challenging karena perubahannya sangat cepat dan kita dipaksa untuk mengikuti perubahan tersebut. Jadi pertanyaannya adalah apakah Ibu Bapak merasa percaya diri dalam melakukan assessment di pembelajaran online? Sudah ada 91 responden di sini dan semua mayoritas mengatakan percaya diri. Kita tunggu dulu, paling tidak ada sampai 200 karena kita hari ini memiliki 400 partisipan. Baik. Berikutnya, mungkin untuk menyingkat waktu ya, kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara Ibu atau Bapak melakukan assessment selama pembelajaran online? Bagaimana caranya? Apakah memberikan tugas berupa soal atau memberikan tugas berupa project atau apa? Silakan Bapak Ibu dituliskan. Ada yang quiz, aplikasi Edmodo, lihat jurnal, terus analisis soal dengan Google Form, memeriksa tugas berupa esai, memberikan tugas gerakan. Ini nih, tugas gerakan. Baru ini buat saya. Memberikan tugas berupa soal tertulis, soal dan video, soal proyek. Baik, cukup variatif ya, meskipun tadi dilihat mayoritas masih menggunakan soal atau kuis menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Form di sini, tugas, soal kuis. Oke. Baik, terima kasih. Saya menyimpulkan mayoritas Bapak Ibu melakukan assessment online ini memberikan kuis atau soal tertulis kepada siswa. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Tantangan atau kesulitan apa yang dihadapi Ibu Bapak dalam melaksanakan assessment secara online? Selain masalah kuota dan jaringan. Oke, waktu nggak tepat. Kejujuran mengumpulkan siswa tepat waktu. Maksudnya mungkin siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin, aplikasi, percaya diri siswanya atau gurunya. Mungkin nanti bisa dituliskan di kolom chat. Sulit
oh ini mungkin percaya diri masih terkait dengan soal yang pertama tadi ya, kemampuan menjalankan aplikasi, siswa telat. Oke. Percaya diri. Ya, ketepatan waktu sepertinya menjadi concern banyak guru di sini. Ketepatan waktu, siswa tidak mengumpulkan tugas. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam survei singkat tadi. Dapat disimpulkan mayoritas Bapak Ibu sudah merasa cukup percaya diri dalam melaksanakan online assessment, dan bentuk dari online assessment yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu itu berupa tes atau pemberian kuis, dan kendala atau masalah yang sering ditemukan adalah terkait dengan waktu pengumpulan yang siswa tidak disiplin mengumpulkan, dan juga tadi ada masalah cheating dan yang lainnya. Saya hanya ingin sedikit mengulas atau kita coba mengulas kembali bahwa peranan assessment di dalam proses pembelajaran. Assessment itu tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Kalau kita lihat dari siklus pembelajaran di sini, kita selaku guru selalu melakukan planning, merencanakan pengajaran kita, lalu kita melakukan pengajaran itu sendiri, dan dilanjutkan dengan melakukan assessment. Adapun hasil dari assessment itu biasanya bisa digunakan untuk melakukan reflecting atau evaluasi dari keseluruhan proses pembelajaran ini. Lalu hasil dari evaluasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan replanning atau melakukan perencanaan ulang untuk pengajaran berikutnya. Ya, jadi untuk assessment ini sangat penting, sangat krusial, tidak bisa dihilangkan. Nah, pertanyaannya di sini adalah, lalu apa yang seharusnya di-assess? Apa sih yang seharusnya dinilai, Bapak Ibu? Saya ingin mengulasnya dari sini, Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa Bapak Ibu di SMK ini mendapatkan amanah untuk mempersiapkan siswa-siswi di SMK agar mereka siap untuk bekerja di lapangan. Meskipun pada kenyataannya survei menunjukkan sekitar 40% siswa SMK itu melanjutkan ke studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sarjana. Tapi 50% lebih dari mereka setelah lulus dari SMK langsung terjun ke lapangan pekerjaan, ke dunia pekerjaan. Nah, oleh karena itu kita perlu memikirkan apa sih yang perlu dinilai di sana, apa sih yang perlu dipersiapkan dari siswa kita. Yang pertama yaitu knowledge. Ini sudah tidak dapat disangkal lagi ya Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan siswa kita, konten dari mata pelajaran yang kita ampu, kita berikan kepada mereka pengetahuan. Lalu yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini mencakup work skills, problem solving, dan 21st century skills. Work skill, keterampilan pekerjaan yang nantinya akan bermanfaat untuk mereka ketika mereka masuk ke dunia kerja seperti apa. Lalu juga problem solving. Problem solving bagaimana cara mereka memecahkan masalah dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya yaitu kita perlu juga menilai atau mempersiapkan siswa kita terkait dengan 21st century skills atau biasa disebut dengan 4Cs. 4Cs, 4 kompetensi yang dua dari 4 tersebut kemarin minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Jati dan Bu Finita, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berkreativitas. Yang dua laginya adalah keterampilan untuk berkomunikasi dan juga keterampilan untuk berkolaborasi. Itu sangat penting, apalagi di dunia pekerjaan. Terakhir yaitu adalah attitude, misalnya rasa percaya diri, lalu persistence, empati, disiplin, time management, dan seterusnya. Kita tidak mau kan Bapak Ibu menghasilkan atau mendidik siswa, mereka hanya memiliki kemampuan yang memadai, mereka memiliki pengetahuan yang baik, memiliki keterampilan yang mumpuni, tapi tidak memiliki attitude yang baik. Jadi ketiga hal ini kiranya perlu diimbang untuk kita ajarkan dan juga perlu kita nilai di sini. Nah, ada dua pendekatan sebetulnya. Bagaimana sih cara menilai itu? Ada dua pendekatan yang akan saya berikan di sini dalam kesempatan ini.
Yang pertama yaitu assessment for learning dan yang kedua adalah assessment of learning. Kita lihat perbedaannya. Ini namanya mirip-mirip, hanya yang membedakan satu for learning, yang satu of learning. Perbedaan yang pertama dilihat dari kapan pelaksanaannya. Kalau dilihat dari pelaksanaannya, assessment for learning ini biasanya dilakukan sebelum atau pada masa pembelajaran. Sedangkan assessment of learning biasanya di akhir pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk assessment for learning untuk meningkatkan, untuk membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuannya, kemampuannya, sedangkan dan juga untuk membantu guru untuk meningkatkan instruksi pembelajaran yang akan dirancang ke depannya. Sedangkan untuk assessment of learning, biasanya tujuannya adalah untuk memberikan skor, untuk memberikan judgment, dan juga untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang sudah mereka capai. Contohnya apa? Untuk assessment for learning, contohnya biasanya berbentuk presentation, self-review, project, portfolio, dan yang lainnya. Sedangkan assessment of learning itu test, quiz, worksheet, dan yang lainnya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang menyebutnya assessment for learning itu mirip dengan formatif ya. Oke, baiklah, bisa kita sebut sebagai formatif, sedangkan assessment of learning kita sebut sebagai summative. Baik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, mungkin saya akan memberikan analogi dari dua gambar ini. Di sini ada gambar pertama adalah seorang koki yang sedang mencicipi makanan, dan yang kedua adalah seorang pengunjung restoran yang sedang mencicipi makanan. Nah, kalau kita lihat dari tadi perbedaannya, kapan biasanya seorang koki itu mencicipi makanan? Biasanya seorang koki itu mencicipi makanan ketika mereka sedang meracik masakan ya. Di tengah-tengah ketika mereka sedang meracik masakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengoreksi rasa. Apakah makanan ini sudah enak atau belum? Kurang asin atau terlalu asin? Kurang apa dari makanan ini? Nah, setelah mereka mengetahui kekurangan dan kelebihannya, apa yang akan koki tersebut lakukan? Kalau mereka menemukan kekurangan dari masakan tersebut, ya mereka akan memperbaiki masakan tersebut. Nah, inilah analogi dari assessment for learning. Tujuannya adalah to improve students' learning, ya, untuk memperbaiki instruksi yang akan diberikan oleh guru dalam pengajaran. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini, ketika ada seorang pengunjung restoran datang lalu dia mencicipi makanan, apa yang biasanya dilakukan oleh pengunjung ini? Mereka akan memberikan penilaian terhadap makanan tersebut. Penilaiannya langsung, oh makanan di sini enak, oh restoran ini menyediakan makanan yang lezat, oh makanan di sini hambar, dan seterusnya. Begitu pula ketika kita berbicara tentang assessment of learning atau summative test. Biasanya tujuannya ya untuk memberikan skor, untuk memberikan judgment, dan untuk memberikan penilaian yang langsung bahwa ini enak atau tidak enak, seperti itu. Ini siswa ini mampu mencapai learning goals atau tujuan pembelajaran atau belum mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ini ya, mungkin ini analogi ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami perbedaan antara assessment for learning dan assessment of learning. Berikutnya, nah sekarang bagaimana sih caranya membuat assessment yang baik? Kita ketahui ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering sekali melihat atau mendengar istilah-istilah ini ya Bapak Ibu. Saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja beberapa prinsip dalam assessment. Saya berikan di sini ada 6, yaitu pertama validity, reliability, practicality, transparency, authenticity, dan washback. Untuk validity biasanya seperti ini analogi saya berikan gambarnya. Ketika validity itu adalah sebuah penilaian seharusnya bisa mengukur apa yang seharusnya akan diukur, ya berdasarkan tujuan yang akan diukur. Misal di sini ada seorang pelari, kita mengajarkan kepada siswa kita bagaimana cara berlari yang baik, bagaimana cara teknik-teknik untuk berlari yang cepat dan seterusnya. Lalu ketika kita ingin menilai kualitas lari mereka, maka kita akan melakukan tes dengan cara meminta mereka untuk berlari, bukan meminta mereka untuk berenang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin yang disebut dengan validity. Begitu pula ketika kita ingin mengujikan keterampilan, misal keterampilan membuat sebuah multimedia atau membuat video. Katakan ini untuk jurusan multimedia. Ketika kita meminta siswa untuk kita ingin mengukur kemampuan mereka dalam membuat video, tidak mungkin kita memberikan soalnya atau penilaiannya berupa multiple choice atau pilihan ganda, tapi kita akan meminta mereka untuk
melakukan membuat sebuah project mungkin. Itu akan lebih pas gitu. Baik. Yang kedua yaitu reliability. Reliability ini terkait dengan hasil assessment itu konsisten. Sebaiknya harus konsisten. Misal, pertama kita ada sebuah soal. Soal tersebut kita berikan kepada siswa A dan siswa B yang memiliki kemampuan mirip-mirip lah, atau bisa kita katakan homogen. Ya, maka siswa A ketika telah mengerjakan soal ini nilainya 90, atau dia bisa menyelesaikan soal tersebut dan menjawabnya dengan benar sekitar 9 soal. Begitu pula ketika siswa B diberikan soal yang sama, dia bisa mendapatkan nilai 80. Nah, nilai 90 dan 80 ini bisa kita sebut nilainya itu konsisten, tidak berubah, tidak begitu banyak perbedaan ketika kita berikan soal yang sama kepada dua siswa yang memiliki kemampuan yang homogen. Itu yang pertama, reliability. Sebetulnya reliability itu ada empat hal yang bisa dilihat, tapi saya di sini akan memberikan dua saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama dilihat dari siswanya tadi ya, siswa yang memiliki kemampuan sama, lalu kita berikan tes, mereka akan menghasilkan nilai yang tidak begitu berbeda. Begitu pula dari guru, ya. Ketika guru katakan akan menguji atau menilai sebuah performance atau project, lalu yang menilai itu ada dua guru. Saya berikan pertama proyeknya kepada guru A, lalu guru A itu menilai 90. Ketika proyek siswa saya berikan kepada guru B, maka guru B itu memberikan nilai 80. Nah, ini sangat mungkin terjadi ketika dua orang guru ini memiliki kemampuan yang sama, atau visi misi yang sama, atau memiliki guideline penilaian yang sama. Tapi akan mungkin sangat terjadi ketika kedua guru ini tidak memiliki konsep penilaian yang sama, akhirnya guru A menilai proyek ini memberikan nilai 90, sedangkan guru B memberikan penilaian 50. Nah, itu yang disebut dengan tidak reliable. Nah, salah satu cara agar penilaian itu menjadi reliable, kita bisa memberikan scoring rubrik atau rubrik penilaian yang bisa dilihat oleh kedua guru ini. Baik, mohon maaf Bapak Ibu kalau tadi saya presentasinya agak ngebut ya. Kita lanjutkan untuk prinsip yang ketiga. Sebentar. Yang ketiga yaitu practicality. Kata kuncinya di sini adalah consider practicality over the perfection. Kita perlu memikirkan apakah tugas atau tes yang kita berikan itu praktikal atau tidak. Praktikal di sini maksudnya apa? Yang pertama, mudah dibuatnya, tesnya itu mudah dibuatnya. Yang kedua, mudah dilakukan atau dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, mudah juga dinilai oleh kita. Ketika kita akan men-score, itu kita tidak mengalami kesulitan. Dan juga terkait dengan praktikal ini tidak hanya kemudahan, tapi juga masalah biaya. Bisa jadi kita perlu memikirkan bahwa tes tersebut harus tidak mahal atau tidak membutuhkan perangkat yang rumit. Nah, kaitannya dengan practicality yang di assessment online ini, karena kita sekarang semuanya serba online, salah satu yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu, yang seharusnya menjadi pertimbangan Bapak Ibu adalah ketika memilih alat atau tools atau aplikasi yang akan digunakan untuk ujian atau untuk tes. Misal, sepertinya siswa saya kebanyakan merasa kesulitan atau banyak kendala di masalah bandwidth. Oleh karena itu, saya akan memberikannya yang Google Form saja, karena Google Form itu bisa mereka lakukan secara offline. Atau kita bisa, daripada saya menggunakan Quizzes, saya akan menggunakan Google Form saja. Daripada saya menggunakan Zoom, saya akan menggunakan video saja, dan seterusnya. Itu menjadi pertimbangan juga Bapak Ibu ya dalam membuat sebuah assessment. Berikutnya adalah transparansi. Transparansi di sini kita perlu meng-highlight the criteria to achieve the learning outcome. Saat ini Bapak Ibu, ketika kita ingin memberikan tugas kepada siswa kita,
Sebetulnya apa sih harapan kita? Harapan kita A, coba ya Bapak Ibu pilih ya. A, siswa kita bisa mengerjakan sesuai dengan ekspektasi kita, atau B, siswa kita merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut. Silakan bisa tulis di kolom chat. Kira-kira yang diharapkan oleh Bapak Ibu apa ketika memberikan sebuah soal? Pastinya yang A ya Bapak Ibu. Kita ingin siswa kita bisa mengerjakan tugas sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu perlu memberikan atau menginformasikan kepada siswa kita tentang ini loh ekspektasi saya dalam mengerjakan tugas itu, learning targetnya seperti ini, A, B, C, D. Biasanya disebutkan di dalam rubrik. Mungkin saya akan berikan contoh yang lebih terlihat di sini. Misal, kita memberikan siswa kita sebuah tugas yaitu making a brochure. Bukan berarti kita langsung memberikan kepada siswa, ayo sekarang buatlah sebuah brosur yang menarik. Menarik itu yang seperti apa Bapak Ibu? Maka kita perlu memberikan penjelasan kepada siswa kita. Ini loh yang disebut menarik itu. Yang pertama, brosurnya harus terdiri dari 5 tema atau headings. Lalu ada informasinya, font dan colors-nya, grafik, creativity. 5 hal inilah yang akan kita nilai. Nah, pastinya ketika siswa kita mendapatkan pedoman penilaian seperti ini, mereka akan langsung melihat ke nomor 4. Bagaimana caranya saya supaya mendapatkan hasil yang terbaik? Maka saya akan melihat di sini. Each of 5 themes are clearly labeled. Nah, ini harus ada headingsnya ada 5, lalu informasinya harus berkaitan dengan tema, akurat, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, mulai sekarang terutama tugas-tugas yang bersifat project, tugas-tugas yang bersifat atau penugasan seperti membuat video, membuat ada produknya di situ, maka kita perlu memberikan ekspektasi kita dalam penilaian seperti apa. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini juga tidak kalah penting, yaitu authenticity. Apa sih yang disebut dengan authenticity? Authenticity di sini adalah kita perlu memberikan sebuah tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, atau paling tidak berkaitan, topiknya itu berkaitan dengan jurusan mereka atau nanti yang akan mereka hadapi ketika dalam dunia pekerjaan. Contoh saya akan berikan di sini. Nah ini, misal saya memberikan tugas kepada siswa saya yaitu untuk membuat sebuah infografik terkait dengan nasib petani di tengah COVID-19. Nah, kalau dilihat dari sini, kita bisa menganalisa bahwa isunya sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oh ya, sekarang sedang ada COVID-19, lalu bagaimana nasib petani pada saat ini? Dan topiknya juga berkaitan mungkin bagi jurusan pertanian. Atau mungkin salah satu industri yang terkena dampak COVID yang cukup dahsyat, yaitu adalah industri perhotelan. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di SMK jurusan perhotelan bisa juga memberikan tugas kepada siswanya yaitu membuat sebuah infografik terkait dengan nasib atau kondisi industri perhotelan pada saat ini, yaitu di tengah masa pandemi. Apa yang terjadi? Mereka akan melakukan itu dengan senang hati karena pertama isunya relevan, yang kedua juga topiknya berkaitan sekali atau nyambung lah, bisa dikatakan nyambung dengan jurusan mereka. Nah, terakhir Bapak Ibu tidak kalah pentingnya yaitu adalah washback. Washback di sini adalah positif dan negatif efek dari assessment. Assessment itu menimbulkan efek nggak Bapak Ibu kira-kira? Pastinya ya, menimbulkan efek. Efeknya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, pastinya kita akan mengharapkan efek yang positif. Ketika sebuah assessment, ketika sebuah penilaian itu akhirnya menjadikan siswa termotivasi untuk lebih belajar, termotivasi untuk belajar secara mandiri, maka itu yang disebut dengan positif washback. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika siswa setelah mengerjakan tugas, lalu adanya penilaian, kok siswanya kok malah jadi malas belajar, merasa takut, dan sebagainya, mungkin itulah yang disebut dengan negative washback atau negative effect. Kenapa kok bisa siswanya positif atau negatif?
Bisa jadi Bapak Ibu hati-hati ketika dalam memilihkan soal, jangan terlalu sulit atau jangan terlalu mudah, sehingga nanti siswa kita tetap akan termotivasi untuk melakukan tugas tersebut, mengerjakan tugas tersebut. Atau bisa juga soalnya atau tugasnya itu tidak menantang bagi mereka. Kenapa tidak menantang? Bisa jadi karena tadi tidak terkait dengan real life mereka, tidak terkait dengan kondisi atau kehidupan sehari-hari mereka, sehingga kok abstrak semua, jadi mereka merasa malas untuk mengerjakan tugas itu. Baik, berikutnya tentang online assessment activities in remote teaching yang akan disampaikan oleh Pak Daniel. Pak Daniel, saya berikan mikrofonnya. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Saya akan lihat. Oke. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Kelihatan ya? Slide saya. Tapi ada dua ya. Tapi ini terlihatnya presenter slides-nya, Mas Daniel. Oh, sorry. Ada dua jadinya. Oke. Kalau begini, aman? Aman. Oke, ya. Tutup dulu jendelanya. Baik, menarik sekali Bapak Ibu diskusi pagi hari ini. Teh Lutfi sudah memberikan banyak sekali insight ya dengan kecepatan Sukhoi tadi ya, luar biasa. Nah, saya akan mencoba pelan-pelan karena memang tidak bisa cepat. Baik, tadi kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip assessment dan juga secara mendetail ya. Nah, untuk sekarang kita akan terkait dengan assessment online ya. Bagaimana cara kita untuk menilai progres siswa secara online. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang akan saya bagikan hari ini antara lain ya nanti terkait dengan tools-nya apa saja, lalu bagaimana cara memberikan feedback, ya tentu dengan beberapa instrumen tambahan seperti rubrik. Ya. Baik, untuk mengawali sedikit review, untuk memulai sebuah assessment, ya ada baiknya jika kita perlu memahami dulu letak kita dalam pembelajaran itu di manakah. Ya. Di awal tadi dijelaskan, ya kita bisa menggunakan assessment for learning, ya seperti diagnostic test dan seterusnya. Lalu bisa juga di akhir ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Saya yakin semua sudah berpengalaman di sini. Lalu juga mengetahui tujuan pembelajarannya sendiri. Jadi ada dua, goals of assessment dan goals of learning. Nah, saya memberikan contoh di sini ada materi jurusan pengelasan, jadi ibaratnya kita asumsikan bahwa materinya sudah kita berikan terlebih dahulu. Ini tentang jenis dan karakteristik logam dasar pengelasan, Bapak Ibu ya. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kita baca bersama, siswa dapat memahami. Ya, memahami ini kan sangat-sangat abstrak ya, tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Nah, harus didetailkan dengan indikator-indikator. Nah, lalu untuk memulai assessment,
ya, kita harus fokus kepada hal-hal atau indikator dari learning outcomes tadi, Bapak Ibu ya. Misalnya untuk bisa memahami ya karakter logam dasar pengelasan itu, kalau menurut saya ya sesuai materi tadi dan sudah diberikan ke siswa, berarti siswa harus mampu menyebutkan. Nah, menyebutkan ini bisa dilihat, bisa diobserve ya dengan visual, dengan auditori kita ya, karakteristik logam dasar pengelasan. Jadi gunakan kata kerja yang sifatnya itu konkret. Nah, saya akan menggunakan analogi, misalnya learning outcomes tadi adalah ini ya, mereka harus bagaimana cara kita mengetahui untuk bisa sampai ke sini mereka harus melampaui step-step berikut ini. Nah, tugas saya adalah seberapa sukseskah mereka untuk sampai di masing-masing titik ini. Nah, sehingga mereka harus bisa menyebutkan di sini, harus bisa mendeskripsikan, harus bisa membedakan, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan action verbs konkret ya, Bapak Ibu ya, untuk disertakan pada indikator pembelajaran. Baik. Nah, untuk tujuan asesmen kita, jika Bapak Ibu ingin mengukur kemampuan ya pengetahuan mereka, tapi kita tidak tahu bagaimana ya Pak ya untuk menemukan action verbs yang konkret lainnya, saya berikan kurang lebihnya ini bisa kita pakai. Ada kemampuan untuk mengaplikasikan sesuatu, ya tentu di SMK banyak sekali ya, siswa harus bisa mempraktekkan, harus praktikum dan seterusnya. Mengevaluasi, lalu mensintesa dengan cara planning, building sesuatu, creating sesuatu, lalu menganalisa ya. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa melihat kembali slide ini. Selanjutnya, kita dihadapkan pada jenis-jenis pertanyaan di dalam sebuah assessment. Ya. Kita akrab sekali dengan multiple choices atau pilihan ganda. Nah, ini yang disukai guru-guru ya, karena hanya tinggal untuk mengoreksi mudah ya, sudah ada jawabannya B, C, A, D, A, B, B, B misalnya seperti itu. Nah, tetapi tantangannya ternyata ada di sini ya. Difficult to construct good test item. Jadi untuk menentukan pilihan gandanya ABCD-nya itu ternyata tidak sembarangan. Nah, lalu true false item ya, ada benar salah, lalu menjodohkan matching test ya. Yang menurut artikel ini ya kelemahannya ada di time consuming. Jadi untuk siswa itu yang higher level ya, artinya mereka akan membuang-buang waktu ya. Kenapa nggak langsung aja? Nah, tentu saja kalau kita fokusnya pada critical thinking skill juga tidak cocok karena tidak bisa menggali lebih banyak pendapat siswa. Nah, mari Bapak Ibu nanti bisa melihat kembali. Di sini ada essay juga ya. Tidak akan saya bahas secara detail. Oke, step selanjutnya yaitu kembali ke mereview lagi ya prinsip-prinsip assessment yang sudah kita pahami tadi. Nah, tentu dari sini pasti Bapak Ibu berpikiran bahwa wah ternyata nggak gampang ya untuk bisa menciptakan sebuah assessment yang valid dan seterusnya. Nah, dengan pelan-pelan, dengan membuat errors pasti nanti akan sampai ya. Kita semua juga sedang belajar. Nah, dalam situasi yang sulit ini, pandemi ini, tentu kita harus hati-hati dalam menentukan timeline, Bapak Ibu ya. Kadang kita tergesa, misalnya tugasnya membuat video, ya, waktunya 5 hari. Nah, menurut kami, guru harus fleksibel dalam hal ini ya, harus berwelas asih di dalam memberikan toleransi, harus berkomunikasi juga. Apakah ada tugas lain kah
yang juga akan membebani mereka. Nah, apakah mereka juga internetnya lancar di rumah dan seterusnya. Nah, jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. So, kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke tools yang akan kita pakai dalam online assessment ini. Tetapi untuk menuju ke sana, saya ingin Bapak Ibu mencoba, saya ingin menggali lebih dalam lagi, kira-kira tools ya, kalau tadi itu lebih ke metode, lebih ke mekanisme, tapi sekarang lebih langsung ke toolsnya saja. Apa yang Bapak Ibu pakai untuk mengakses ya, progres atau kemajuan belajar siswa dalam kerangka remote learning ini. Nah, monggo Bapak Ibu, saya hantar untuk menuju kembali ke menti.com, ya, kodenya 826827. Oke. Mungkin Kak Kris bisa membantu saya untuk mengcopy ini di chat box. Oke. Ya, pasti sudah penasaran ya, ingin mengetahui seperti apa ya hasilnya nanti. Nah, agar lebih penasaran lagi dan tidak bias, saya ingin meng-hide dulu. Ya, ini saya sembunyikan dulu. Oke. Tentu di sini ada aplikasi seperti Edmodo, ada Quizzes, ya, ada email, ada Candy CBT. Ini ya, belum pernah pakai. Microsoft Form, oh ya baru ya untuk saya ini. Kemudian assessment langsung, oke. Mungkin pakai WhatsApp ya. 58, 60, ya masih lumayan ya ini. Yang belum menjawab, monggo Bapak Ibu ya, saya berikan waktu, masih ada lumayan banyak waktu. Ya, di sini ada yang menyebutkan HP, ya barangkali bisa lebih spesifik, bisa menyebutkan lebih dari satu Bapak Ibu ya. Silahkan, monggo. Ini keren sekali, ada project video, ya mungkin toolsnya apa kalau tadi masih belum disampaikan, ya project video menggunakan apa, nah itu toolsnya. Ya ada yang menuliskan Instagram, WA, Moodle. Oke, di sini sudah, ya, dugaan saya betul ya, ada sedikit pergeseran di sini. Nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri dan mungkin akan terkejut. Oke, oh ada yang assessment langsung ini menggunakan Zoom, berarti ya, synchronous ya, face to face. Kalau enggak ketemu langsung itu kurang mantap ya, kalau enggak tanya-tanya langsung. Tentu kendala yang dihadapi ya itu berbeda ya, karena memang Indonesia ini sangat heterogen ya, jadi masing-masing daerah ada yang bisa atau lancar, siswanya bisa menggunakan Zoom, gurunya juga knowledgeable dengan itu, familiar dan seterusnya. Baik, akan saya buka ya.
untuk hasil dari mentinya. Ya. Siap Bapak Ibu? Jeng-jeng. Nah, jeng-jeng ini ada tulisannya. Oke, nah Google Form dan juga Google Classroom sangat mendominasi. Nah, ini pertanyaan lebih lebih mendalam lagi, mungkin bisa nanti dituliskan ya di chat box. Kenapa sih kok menggunakan Google Form? Kenapa sih kok menggunakan Google Classroom? Ya, bebas ya. Mungkin bisa menuliskan WA karena apa? Google Classroom karena apa? Ya, lalu Edmodo karena apa? Ya. Kenapa lebih ke LMS ya? Edmodo, Schoology dan seterusnya. WA Group. Ya, tentu jawabannya akan bervariasi. Baik. Saya akan kembali ke slide saya. Silakan Bapak Ibu, jika masih ingin bermain diri ya, feel free ya. Oke, ya kita kembali ke PPT. Waktunya masih 20 menit lagi. Nah, jika tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan tools yang Bapak Ibu sudah familiar, maka mari kita menuju ke penjelasan sedikit kenapa ya online test itu harus menggunakan tools ini. Ya tentu praktis ya, kita bisa mengerjakan yang lain juga dan pengukurannya juga akurat. Namun jangan lupa untuk memikirkan juga aspek pedagoginya Bapak Ibu ya. Teori pembelajarannya apa? Misalnya quizzes, itu kan quiz ya. Quiz itu berarti ada aspek gamification ya, game yang bisa memacu motivasi siswa dan seterusnya untuk berlomba kompetisi. Nah, itu ya. Jadi pedagoginya harus kuat juga. Oke, tadi kita sudah bermain diri ya. Nah, sekarang yuk kita exercise jempol kita ya menggunakan quizzes. Joinmyquiz.com. Mari Bapak Ibu silahkan akses joinmyquiz.com dan kodenya adalah ini. Nah, sedikit informasi, saya akan menggunakan ya salah satu materi dari sebuah jurusan ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, masih rahasia. Dan ini juga untuk membuktikan bahwa tools ini sangat universal, bisa dipakai untuk kebutuhan jurusan apapun, tergantung kreativitas kita. Oke, ya mari saya akan menuju ke page-nya ya, joinmyquiz.com. Wah, nampaknya ada kesalahan teknis ini Bapak Ibu. Kodenya terreset ya, maaf ya. Baik, saya reset kodenya menjadi, Teh Grace mohon dibantu ya, 040997. Mohon maaf sekali Bapak Ibu ya. Ini ada kesalahan teknis. Coba saya share screen. Ya, oke. Nah, dalam konteks remote learning yang asli, saya ingin nanti Bapak Ibu harus menyampaikan ke siswa, tolong dong gunakan nama aslimu ya, karena kita akan mencoba untuk mengakses secara sungguhan begitu ya. Nah, jadi hindari menggunakan nama samaran, nama Instagram, nama panggung apalagi ya, jangan ya.
Oke, tapi untuk saat ini boleh. It's okay ya, karena ini uji coba. 73 peserta sudah mendaftar di sini, sudah login 90. Oke, cepat sekali ya ini. Masih berapa menit ya, Teh Chris ya? Waktu saya. Bisa 10 minutes mungkin? 10 minutes, oke. Baik, akan saya stop sekarang ya Bapak ya. Oke, mari kita, untuk yang belum join, mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas. 3, 2, enggak 3 sebenarnya. Oke. Ya, start. Nah, apakah sudah terlihat di situ pertanyaannya? Oke, dan kira-kira jurusan apa ya ini ya? Betul, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya menggunakan multiple choices, ada juga open-ended questions, ada juga menggunakan gambar di sini. Nah, Bapak Ibu yang belum menggunakan quizzes bisa mencoba, ini mudah sekali Bapak Ibu ya. Dan dengan sesekali beberapa kali attempt, percobaan, nanti saya yakin Bapak Ibu langsung bisa mengoperasikannya, mengajak murid-muridnya. Ya. Yakin saya Bu ya, ini termasuk aplikasi yang fun dan gampang. Ya. Sekali lagi ada gamification di sini, siswa bisa ter-engage. Engage itu apa ya? Lebih cinta dengan mata pelajarannya, ada unsur kolaborasinya kalau face to face ya. Tapi kalau jarak jauh, bisa grup juga, collaboration ya. Nah, saya buka di sini peringkatnya. Ibu Yolanda, selamat. Anda tergolong cepat di sini dalam menjawab, pasti guru akuntansi ini. Pak Yahya juga, oke. Oh, belum pasti juga. Bu Mukti, Bu Ainun, Bu Elsa. Oke, buat Bapak Ibu yang sudah mencoba, silahkan tuliskan di komen di chat box-nya pendapat Bapak Ibu. Gimana sih setelah berkuisis Ria? Oke, mohon maaf, saya stop sekarang. Dan kita akan mendapatkan podiumnya. Oke, tepuk tangan boleh clap di chat box. Ada Bu Yolanda nomor 1, Pak Yahya, Bu Mukti. Hore. Ya. Dan ini bisa dipakai berulang-ulang ya. Keunggulan lainnya kita juga bisa mendapatkan results-nya. Nah, download the results. Oke, sebentar. Nah, dalam bentuk Excel. Nah, ini kan keren sekali ya, Bapak Ibu ya. Nah, coba saya tunjukkan. Oke. Teh Grace, apakah yang terlihat sekarang masih quizzes? Sekarang wajahnya Pak Daniel. Oh, iya, jelas. Nah, ini. Nah, Excel-nya terlihat tadi yang di-download ya. Oke. Nah, ini bisa menjadi proof, bisa menjadi feedback untuk anak-anak. Oke, saya akan stop. Oke, nanti bisa dicoba sendiri secara mandiri ya. Baik, sekarang kita menuju ke slide saya. Mana? Masih banyak. Oke. Pak Daniel, 5 menit lagi ya. Cepat sekali. Oke. Ya, oke. Ini adalah project based learning. Bentuknya seperti ini, ya. Tadi kita sudah bisa merasakan bahwa ada kolaborasi, ya.
Lalu ada jenis-jenis lain dari project based learning yang bisa kita pakai, seperti mengumpamakan siswa membentuk society. Mereka kita umpamakan sebagai sekelompok mahasiswa siswa yang akan misalnya apa ya namanya ya, untuk tata boga. Nah, tolong dong buat sejenis makanan dan silahkan dimarketkan. Nah, seperti itu ya. Ini sebuah project juga. Tentu harus ada goalnya. Misalnya untuk meningkatkan popularitas makanan tradisional. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk project based learning, kita menggunakan project based assessment, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya dengan mendesain aktivitas seperti ini. Contohnya di jurusan ukir kayu, saya minta mahasiswa untuk membuat sebuah proyek, yaitu ukiran topeng atau wayang ya, dan diupload ke Instagram. Oke, yang nantinya kita bisa akses ya. Misalnya tujuannya adalah untuk mengetahui prinsip dasar pembuatan topeng, harus ada prakteknya. Oke. Nah, dengan instruksi yang seperti ini sederhana, kita menggunakan Instagram dan TikTok, ya, kita bisa membuat dua aplikasi ini, memanfaatkannya untuk tujuan pembelajaran ya. Sampai belibet saya. Nah, seperti ini ya. Oke. Contoh dari video project based learning. Karakter project based learning sendiri adalah adanya challenge, adanya real world situation, masalah yang muncul di dunia kita itu apa, misalnya, wah wayang itu sekarang nggak populer. Nah, siswa SMK di jurusan Kriya harus mampu untuk meng-create dan juga mengglobalkan wayang. Nah, ada step yang terlewat Bapak Ibu ya. Oke, ya itu adalah memberikan rubrik di awal. Kenapa? Karena rubrik itu sangat powerful. Ya. Powerful-nya seperti apa? Nah, dengan rubrik seperti ini, kita bisa lebih detail lagi di dalam mengukur ya performa dari siswa tadi. Ya, sudah membuat video capek-capek, kalau kita hanya bilang, wah bagus. Ya bagus yang mana? Ya, wah keren. Wah videonya, editannya kece. Atau wah topengnya bagus. Nah itu kurang mendeskripsikan ya, kurang mendeskripsikan indikator yang kita sebutkan tadi di depan ya. Maka perlu adanya rubrik seperti ini. Rubrik ini bukan saya yang membuat Bapak Ibu ya. Ini sudah ada yang menciptakan yang namanya adalah Rubistar. Ya, Rubistar ya. Akan saya tunjukkan seperti apa sih Rubistar itu, ya sebentar. Oke. Nah ini, ya di sini ada Rubistar. Stepnya gampang sekali, find rubrik, ya, find rubrik. Lalu nanti kita akan diantar ke sebuah page yang mana di situ ada banyak sekali contoh rubrik ya. Find rubrik atau create rubrik. Ya, create rubrik. Lalu di sini karena tadi adalah ukir kriya ya, ukir kayu, maka mana yang kita harus pakai? Art ya. Di sini making a mask. Oke. Wah, dahsyat ya, sudah jadi. Tinggal kita mengatur saja ini ya. Misalnya details, nah sudah langsung muncul komponennya Bapak Ibu ya. Di sini boleh secara acak ya. Saya ingin mengakses kreativitinya. Oke. Ya, di sini sudah ada poin-poinnya ya, komponennya, gradingnya. Pengetahuan tentang mass construction-nya. Oke. Nah,
Mantap bukan ya? Nanti bisa di komen ya. Kira-kira gimana pendapat Bapak Ibu ya? Nah, lalu ada lagi aplikasi lainnya yang namanya adalah Orange Slice. Nah, di sini aplikasi ini adalah add-ons ya. Kita harus masuk ke Google Docs dulu ya. Di sini ya. Kalau sudah terinstall ada tulisannya ini Orange Slice. Rubrik tadi kita kopas di Orange Slice, lalu untuk satu siswa misalnya kreativitasnya ya kita lihat di sini kreativitinya bagus. Oke. Lalu attractiveness-nya good. Untuk detailnya masih agak ya average ya, standar biasa. Lalu untuk durability-nya kayaknya nggak awet nih. Oke, lalu proses grade. Oke. Ini ada wow effect-nya. Jeng jeng. Ye, sudah di-grade secara otomatis oleh Orange Slice. Tepuk tangan, boleh clap-clap di secara virtual. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk rubrik sangat-sangat penting ya. Oke, sebentar saya akan kembali ke ini harus saya stop share dulu. Oke. Seperti itu, menghemat waktu kita dan juga kita akan lebih produktif, Bapak Ibu ya. Dan tool yang kita pakai tadi semua membantu kita dalam meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Baik, lanjut ke Teh Lutfi, monggo. Baik, Mas Daniel, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu, satu lagi contoh dari jenis assessment yang mungkin kita bisa lakukan selama pembelajaran online ini, yaitu e-portfolio. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering ya melakukan e-portfolio, biasanya mengumpulkan tugas-tugas siswa menjadi suatu kumpulan ya. Bentar. Nah, e-portfolio ini mungkin yang membedakan adalah kita mencoba untuk mengumpulkan tugas-tugas siswa secara online. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa e-portfolio itu sebetulnya tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas-tugas siswa, tapi kita juga perlu meminta siswa untuk melakukan refleksi atas pekerjaan atau proyek yang sudah mereka lakukan. Refleksinya seperti apa? Mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke Google Sites. Saya tunjukkan saja karena waktu cukup ini ya. Masih ada waktu berapa lagi, Ibu Grace? Untuk ini mungkin bisa 5 menit. Oke, 5 menit ya. Kita maksimalkan saja materi. Baik. Untuk Google Sites, di sini semacam blog, Bapak Ibu. Jadi siswa bisa untuk membuat Google Sites ini, lalu mereka mencoba untuk membuat e-portfolionya. Mungkin bisa di sini dituliskan namanya. Nama siswanya, this is my name ya Bapak Ibu ya. This e-portfolio. Lalu mereka bisa mengupload atau mengunggah tugas yang diberikan oleh kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kita selaku guru perlu memberikan instruksi yang jelas. Tugasnya seperti apa yang perlu dimasukkan ke dalam e-portfolio di sini. Oh, tugas dari minggu pertama sampai minggu kelima, misal seperti itu. Lalu siswa akan mengupload tugas yang mereka buat. Misal ini adalah tugas di minggu ketiga. Dan mereka bisa memberikan penjelasan di sini, prosedur penyelesaian tugas. Misal ini adalah tugas kelompok pada minggu ketiga. Dalam mengerjakan tugas ini kami membagi tugas, yaitu mengumpulkan informasi dan seterusnya. Lalu kita juga bisa minta siswa untuk menuliskan tantangan yang mereka hadapi selama mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir adalah apa yang mereka pelajari dari tugas ini. Inilah yang saya sebut sebagai refleksi. Jadi portfolio itu bukan hanya sekedar mengumpulkan artefak atau kumpulan-kumpulan tugas yang telah dikerjakan oleh siswa, tapi juga siswa diminta untuk melakukan sebuah refleksi. Oke, Bu Lutfi, maaf ini tampilannya masih slide. Oh, masih slide? Nah,
Iya, kalau ada yang tadi Google Site-nya bisa Oh iya, ditampilkan. saya pikir itu tadi udah Google Site. Iya. Oke, saya perlihatkan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu Google Sites-nya. Jadi siswa diminta untuk masuk ke Google Sites, lalu mereka membuat sebuah e-portfolio atau semacam blog sebetulnya di sini. Nah, mereka memunculkan atau mereka mengupload salah satu tugas yang pernah mereka buat, lalu mereka membuat sebuah refleksi di sini. Prosedur penyelesaian tugasnya seperti apa, tantangan yang mereka hadapi seperti apa, dan apa yang mereka pelajari dalam masa pengerjaan tugas tersebut. Jangan khawatir masalah teknis Bapak Ibu, saya yakin dan Bapak Ibu juga harus yakin bahwa siswa Bapak Ibu jauh lebih kreatif, lebih paham untuk masalah-masalah teknis pengerjaan seperti ini. Nanti di akhir siswa Bapak Ibu bisa diminta untuk men-share ke email gurunya. Jadi kita bisa menikmati atau kita bisa melihat hasil dari pekerjaan mereka. Seperti itu. Ini yang nampak apa di slide? Slide sudah kelihatan? Belum ya? Wajah Mbak Lutfi yang kelihatan. Oh, kelihatan wajah saya, Pak. Something wrong with Oke. Baik, itu untuk e-portfolio. Kita lanjutkan. Terakhir, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah memberikan penugasan seperti itu? Kita pertama bisa memberikan scoring atau grading. Dengan menggunakan teknologi, bantuan teknologi seperti tadi Quizzes, Google Form, kita bisa mendapatkan scoring yang otomatis ya Bapak Ibu, kita tidak perlu memeriksa satu persatu. Lalu cara yang berikutnya untuk memberikan scoring atau grading, kita bisa memberikan rubrik seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daniel, dan kita juga bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan assessment antar teman atau mengakses atau menilai diri sendiri. Berikutnya yang kedua, kita juga bisa memberikan constructive feedback atau kita berikan umpan balik terhadap pekerjaan mereka agar siswa kita juga merasa, oh saya mengerjakan tugas ternyata dibaca loh oleh guru saya, dibaca loh oleh ibu bapak gitu ya. Jadi berikanlah kepada mereka constructive feedback, feedback yang membangun. Berikan ulasan di mana kelebihan mereka, tugas mereka itu sudah baik di bagian mana, lalu kekurangannya di mana, lalu apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Adapun memberikan feedback dalam online assessment ini bisa dalam berbagai bentuk. Yang pertama bisa dalam bentuk catatan, bisa menggunakan Microsoft Word, Google Doc, dan seterusnya. Bisa juga kita menggunakan video. Video kita bisa menggunakan Screencast-O-Matic, Zoom, Flipgrid, dan seterusnya. Dan juga berbentuk audio seperti WhatsApp, kita rekam suara kita, lalu kita kirimkan kepada siswa. Ada juga yang disebut dengan multimodal feedback, yaitu kita bisa menggunakan semua mode yang ada di sini, baik itu berupa tulisan, video maupun audio. Kita gunakan nama aplikasinya adalah Screencastify atau Loom. Saya tidak bisa memberikan teknis penggunaannya karena keterbatasan waktu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung di link yang sudah saya berikan di bawah ini. Baik, itu tadi semua adalah contoh-contoh model untuk memberikan assessment secara online dan juga penggunaan beberapa aplikasinya. Bapak Ibu juga bisa menemukan berbagai macam ide terkait dengan assessment ini, assessment online khususnya, dengan cara mengunjungi www.teachingenglish.org.uk. Ini materi-materi yang disediakan oleh British Council. Materinya banyak, Bapak Ibu bisa dipilih, dan di sana juga banyak sekali ide-ide khususnya terkait dengan pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 ini. Baik, terakhir saya mungkin akan menutup presentasi kali ini dengan mengutip salah satu presentasi dari Mas Menteri ketika Hari Pendidikan Nasional, yaitu kita sebagai guru harus atau perlu sering-sering mencontek guru yang lain. Kita tahu bahwa dalam assessment student atau siswa itu sangat tidak disarankan untuk mencontek ya. Tapi yang dimaksud dengan mencontek dengan guru yang lain adalah kita perlu terus belajar. Online learning ini baru bagi kita semua. Jadi kita perlu belajar melihat atau mencontek cara pengajaran guru-guru yang lain yang mungkin sudah memiliki pengetahuan online pembelajaran online yang lebih baik daripada kita.
Jadi tetap terus belajar ya Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Dan jangan lupa yang terakhir adalah have fun. Kita perlu terus bahagia selama masa pembelajaran online ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Ibu Kris. Oke, terima kasih banyak untuk presentasinya Pak Daniel dan Ibu Lutfia. Sekarang kita ada waktu sedikit untuk masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Q&A box. Kita sudah coba cek dan sebenarnya sebagian besar sudah dijawab oleh panelis dan juga oleh pembicara. Tapi ada beberapa yang dijanjikan untuk dijawab secara live. Yang pertama itu ada yang menanyakan kenapa tidak 3 prinsip assessment? Tadi yang dijelaskan itu hanya 2, yang for dan of learning. Ya, kenapa tidak 3 yang as? Silakan. Iya, karena itu tadi pembahasan saya akan mencoba menjawab ya Ibu Kris ya. Memang ada 3 Bapak Ibu sebetulnya pendekatan assessment itu, yaitu yang pertama adalah assessment for learning, yang tadi tujuannya adalah untuk memberikan atau membantu siswa untuk meningkatkan kemampuannya. Yang kedua adalah assessment of learning, yang tujuannya untuk scoring students achievement atau pencapaian siswa. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan assessment as learning. Nah, assessment as learning ini lebih kepada siswa itu mencoba untuk mengaktifkan metakognitif mereka. Mereka bisa melakukan peer assessment, mereka bisa melakukan self-assessment. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya masih mirip atau bisa dikatakan sama dengan assessment for learning, yaitu tujuannya adalah untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan belajar mereka dan juga sebagai guidance untuk guru untuk meningkatkan atau memperbaiki instruksi pembelajarannya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, ada 3 seharusnya, dan untuk kesempatan kali ini saya hanya membedakan 2 agar kita bisa melihat perbedaannya secara lebih jelas. Gitu, terima kasih. Baik. Ada yang mau ditambahkan oleh Pak Daniel mungkin? Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Oke, baik. Kita kembali ke pertanyaan question and answer yang lainnya. Oke, ada pertanyaan nih. Dalam masa pandemik seperti ini, apakah bijak jika kita melonggarkan penilaian? Seperti menambahkan nilai dari hasil ujian tes tulis atau jawaban anak yang esai, benar sedikit aja udah dianggap benar penuh gitu ya. Atau baiknya longgar atau standar ini? Ya, oke, baik. Silakan. Mungkin saya mencoba menjawab dulu sesuai perspektif saya, nanti Mbak Lutfi atau panelis yang lain bisa menambah. Ya tentu pengambilan keputusan saat ini itu sangat susah ya. Harus dilandasi dengan komunikasi dulu, dengan bertanya, komunikasi, data harus ada, posisi mereka di mana, dan seterusnya. Nah, apabila memang sudah ada data cukup, misalnya memang siswa-siswa ini mengalami kesulitan di dalam mendapatkan sinyal misalnya ya, seperti mahasiswa saya ada yang pulang ke daerah asalnya dan sinyalnya susah sekali. Nah, pertama yang saya lakukan adalah tentu meredesain soal ya atau materi. Nah, jadi kita perlu ada trial dan error. Jangan khawatir Bapak Ibu ya, untuk percobaan pertama kok siswa yang ngumpul tugas cuman 5 orang, berarti something wrong. Ya, ada sesuatu yang harus kita rubah. Metode pengumpulannya mungkin ya terbukti ketika saya move dari LMS ke WA itu yang mengumpulkan lebih banyak. Ya. Ini data yang saya dapatkan. Kemudian baru kita tentu semua harus sesuai dengan learning outcomes. Kalau memang capaian pembelajaran itu terlalu tinggi, kita harus turunkan pelan-pelan. Karena remote learning ini kan untuk situasi emergency ya, tidak bisa disamakan dengan face to face seperti keadaan normal. Jadi saya yakin ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang lain monggo jika akan menambahkan. Sedikit menambahkan Pak Daniel,
betul sekali, kita perlu memikir dalam masa COVID seperti ini, khususnya untuk penilaian online, kita perlu memikirkan yang disebut dengan fairness. Fairness di sini maksudnya apa? Kita perlu mempertimbangkan kondisi siswa kita. Apakah mereka di sana juga memiliki akses yang memadai, mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online atau yang lainnya. Bahkan saya pernah membaca di sebuah di koran online itu, beberapa guru di Gunung Kidul itu mencoba untuk datang langsung ke rumah siswanya karena siswanya di sana tidak memiliki akses internet atau jaringannya tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga perlu menyimak salah satu video dari Pak Menteri atau Mas Menteri di Hari Pendidikan Nasional kemarin. Nanti bisa dilihat di YouTube. Di situ ada 7 tips untuk mengajar di masa pandemi. Nah, salah satunya Mas Menteri sendiri mengatakan kita perlu memanfaatkan masa pandemik ini untuk berimprovisasi dalam mengajar. Dalam artian kita juga tidak perlu terlalu saklek atau tidak perlu terlalu mengikuti gaya atau aturan-aturan yang selama ini kita lakukan di dalam pembelajaran tatap muka. Kita bisa kok sekarang ini untuk tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Daniel, trial and error. Tujuannya sih sebetulnya bukan untuk memberikan kelonggaran terus membetulkan apa yang seharusnya membetulkan suatu kesalahan, bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi kita juga perlu memberikan ruang kepada siswa, kita perlu mempertimbangkan kondisi siswa, kita juga perlu memberikan ruang kepada diri kita juga untuk memberikan konsep atau mempraktekkan assessment online yang baik itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Yang lain bisa menambahkan. Baik, Pak Jati mau menambahkan, silakan Pak. Ya, saya menambahkan sedikit. Jadi begini, masalahnya bukan masalah longgar atau tidak longgar menurunkan standar atau tidak. Masalahnya itu memang harus kita lihat bahwa kita tiba-tiba harus semuanya online tanpa persiapan sedikit pun, boleh dibilang begitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kaitannya dengan assessment? Perlu dipikirkan mana yang mungkin dilakukan dan mana yang tidak mungkin dilakukan gitu. Itu dulu. Tadi ada yang nanya di chat box itu, kalau nggak ada mesinnya terus bagaimana? Ya jangan dilakukan lah, nggak ada mesinnya gitu kan. Terus penilaiannya dimasukkan, ya jangan dinilai. Jadi mungkin atau tidak mungkin itu satu. Jadi kalau ini kaitannya dengan assessment, yang harus dilihat dan harus dirubah atau disesuaikan adalah rubrik. Rubriknya dirubah dulu. Oh ini yang mau saya nilai karena ini mungkin, oh ini yang mau saya nilai karena ini mungkin, yang ini tidak akan saya nilai, tidak mungkin, dan seterusnya. Jadi yang dikotak-kotik rubriknya dulu, gitu kan, nanti baru itu dipakai sama dengan waktu mengajar. Waktu mengajar ini mungkin, ini tidak, ini mungkin. Jadi yang dirubah adalah tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya dia supaya bisa mengelas dengan rapi, pandemik ini nggak bisa. Mau alat lasnya siapa gitu kan. Ya jadi ya pelajaran mengelas umpamanya itu tidak mungkin dilakukan. Ya, harus berpikir objektif yang lain. Kira-kira begitu. Semoga membantu. Balik ke Grace. Betul. Baik. Silakan mau ditambahkan oleh Bu Ya sedikit saja. Betul sekali Pak Jati. Yang perlu kita lakukan adalah simplify our learning outcome. Tujuan pembelajarannya bisa dibuat lebih simpel lagi, mengingat kita sekarang itu bukan di pembelajaran tatap muka. Dan juga terkait dengan prinsip assessment yang tadi sudah saya berikan, kita juga perlu memikirkan yang namanya practicality over the perfection. Nggak usah terlalu memikirkan bahwa assessment yang kita berikan itu harus sempurna, harus sesuai atau sama dengan pembelajaran offline. Tapi pikirkan juga tentang practicality-nya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada tambahan lagi dari panelis yang lain? Saya menambahkan sedikit saja dari apa yang teman-teman sudah sampaikan tadi. Jadi betul apapun yang Ibu Bapak lakukan harus berdasarkan situasi di konteks masing-masing. Menurut tujuan pembelajaran, konten mata pelajarannya, dan juga situasi di masing-masing. Tambahan saja satu, apapun yang Ibu Bapak lakukan, penilaian akhir itu harus berbasis bukti dan data.
Jadi nanti ketika misalnya ada murid yang bertanya, kenapa saya dapat nilai begini atau lulus atau tidak lulus, Bapak Ibu punya data yang kuat. Kalau misalnya nanti mereka ingin mengkomunikasikan situasinya, silakan, tapi mereka diajarkan juga menyampaikan bukti dan data yang kuat juga. Masalah nanti nilai berubah itu biasa. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada masukan lagi mungkin? Sudah cukup banyak ya tadi jawaban dan juga pandangan dari pemaparan dari para panelis dan juga pembicara. Oke, kalau begitu kita tutup ya. Terima kasih sekali untuk Pak Daniel dan Ibu Lutfia untuk pemaparan materi hari ini, sangat baik sekali. Terima kasih juga untuk para panelis yang sudah menyumbangkan pemikirannya, dan juga terima kasih untuk partisipasi aktif dari Bapak Ibu dalam seluruh seri webinar Work Ready ini. Semoga kita dapat bertemu di waktu yang lain. Oke, saya akan kembalikan kepada Ibu Maria. Ya, terima kasih Bu Grace, terima kasih juga Bu Lutfi, Pak Daniel untuk materinya hari ini. Terima kasih juga tadi sudah ada Pak Jati dan Pak Made yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, semoga sesi hari ini bermanfaat dan Bapak Ibu mendapatkan lebih banyak ide serta masukan yang mungkin Bapak Ibu bisa cobakan di kelas Bapak Ibu, mungkin sama mengajar di rumah, walaupun nanti setelah Bapak Ibu kembali ke kelas. Kemudian selanjutnya, sebelum saya akhiri webinar ini, sudah ada Pak Colm Downs, Interim Country Director British Council Indonesia, yang sudah hadir untuk menyapa Bapak Ibu. Hello, Pak Colm. Hi, Maria. Hello, everybody. Can you hear me? The time is yours, Yes. please. Hello. Hi. Hello, everybody at home, all school leaders and educators. I hope you're well. Maybe tell me, how are you? Let's have a look in the chat. I'm sure by now you've got used to using the chat box and you can speak to all panelists and all attendees. So I can see a few people. You're fine. I hope you're well, and I hope that you have enjoyed this webinar series, 4 webinars that we've conducted in cooperation with ITEL. So first of all, I would really like to thank the whole ITEL team, from the president of ITEL, Pak Jati, to all of the experts that have been delivering these webinars over the last 3 or 4 weeks. Thanks today to Ibu Lutfi, to Ibu Grace and Bapak Daniel for your last webinar today. I hope it was great. And I hope that over these weeks during these webinars that you've learned some skills and developed some techniques that have been useful for continuing this education with your students in this difficult time of being at home and trying to continue education. So thank you very much to ITEL. I'd also like to thank HSBC very much. HSBC are our partner for this project, for Work Ready. So very much, thanks to HSBC and their support for making this possible. And thanks to the Dinas Pendidikan in Jakarta for supporting this initiative too, and for inviting the SMK schools and teachers to all of you to join us. I'm going to have a look at the chat and I can see different comments coming through. I'd also like to say that we don't know what will happen yet in Indonesia, in Jakarta, with the schools. I know we're waiting to find out whether or not schools will reopen in July after the summer holiday. But we do know that whatever happens, that some things will never be the same again. And even if the schools reopen, I'm sure that the use of technology is very much here to stay. And I think we all prefer face-to-face teaching and being in the classroom with our students, but it's clear that as teachers and educators, we're going to need to use technology in the classroom and outside the classroom in the future to be more effective at
maintaining our classes and our contact with students and parents. So these skills that you've learned, they're not just for now. I think they're going to be useful skills for the future. Lastly, I want to thank all of you for your time, your dedication, your resilience. I know that you are teaching your students. Some of you have got children at home, families to look after. It's a difficult time. So spending this time with us to continue your professional development is really appreciated. So thank you for joining these webinars and for trying to implement these ideas into your teaching practice. It's really, really very highly appreciated. And for those that have stayed, there's still about 500 of you, I will tell you that this afternoon, I'm going to give another webinar, a separate webinar, in case you're interested, in case you haven't had enough. If you want to join us, I'm going to be talking this afternoon about using WhatsApp and even using emojis to teach English mainly. But these techniques, using WhatsApp and using emojis, I think you could use them in many different subject areas. So I'm going to put a link in the chat right now. So the link I've just put in the chat box is a link to the webinar this afternoon, and it starts at 3:30. So if you want to come and join us, you can. I think it will be recorded and it will be on the ITEL website afterwards, because this is part of the ITEL's own series for supporting teachers in Indonesia. Okay, so thank you very much. I hope to see you in your schools or in the British Council office in the future. So again, stay safe, take care, and keep your professional development going. And we'll see you all again soon. Thanks a lot. Oke, thank you Pak Kom. Kalau boleh saya ulang sedikit, jadi Pak Kom tadi menyebutkan bahwa kita belum tahu pasti kapan sekolah akan kembali, kapan kita akan bisa kembali ke sekolah. Tapi yang pasti teknologi dapat membantu Bapak Ibu untuk mengajar, tidak hanya sekarang saat di rumah, tapi juga nanti pada saat Bapak Ibu sudah kembali ke sekolah. Jadi kami harap hal-hal yang sudah kami bagikan selama 4 minggu ini dapat Bapak Ibu cobakan di rumah maupun nanti di sekolah. Selanjutnya, karena ini merupakan webinar keempat atau webinar terakhir dari rangkaian webinar Work Ready untuk kali ini, saya ingin kembali mengundang Pak Jati untuk memberikan sedikit recap materi dari mulai webinar 1 sampai 4 sehingga Bapak Ibu memiliki gambaran apa saja yang sudah kita sama-sama dapatkan, dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat bergabung di sesi sebelumnya, nanti akan ada link untuk di mana Bapak Ibu bisa menonton rekaman webinar-webinar sebelumnya. Silakan Pak Jati. Oke, terima kasih Mbak Maria. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sekali sudah hadir dalam rangkaian webinar Work Ready ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup acara, ini saya share bahwa rangkaian ini sebetulnya kita rancang 4 tahap. Mungkin ada Bapak Ibu yang hanya ikut 1 atau ikut 2 saja atau ikut 3 saja dan seterusnya. Jadi ini diawalin dengan prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Waktu itu disampaikan oleh Pak Heri, Made Heri dan Pak Toar. Lalu teknologi untuk pembelajaran interaktif, itu ada Ibu Celia dan Ibu Grace. Teknologi untuk membantu keterampilan berpikir siswa, waktu itu saya dan Winita. Lalu hari ini yang terakhir ada Pak Daniel dan Mbak Lutfi tentang assessment. Jadi ada rangkaian. Nah, rangkaian ini ada rekamannya. Kalau Bapak Ibu ada yang terlewat begitu, bisa ke sini. Jadi sesi 1 itu bit.ly/video work ready 1. Ini supaya mudah diingat. Sesi 2 sama video work ready 2 dan seterusnya. Jadi mohon ini dicatat atau foto sebentar gitu, tapi mudah sih mengingatnya. Semua akan diupload di sana.
Jadi di sana nanti ada video-video yang bisa disaksikan, bisa juga diceritakan ke teman-teman yang lain yang mungkin memerlukan. Gitu. Jadi itu kaitannya dengan materi. Saya stop sharing. Ya, berkaitan dengan semua tim, terima kasih untuk British Council sudah mempercayakan ke ITEL untuk bekerja sama merangkai Work Ready webinar ini. Kami harapkan kita masih bisa bekerja sama nanti untuk webinar-webinar yang lain, atau mungkin tidak webinar, kalau situasi sudah normal kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu nanti di ruang-ruang training ke depan. Atas nama teman-teman, kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi, saya mewakili teman-teman untuk mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dan teman-teman bermanfaat. Kalau ingin kontak kita sebetulnya bisa melalui sosial media, silahkan. Saya ada di Facebook, teman-teman semua ada di Facebook. Tanya Om Google saja, biasanya Om Google sudah menjawab, itu bisa dikontak lewat mana. Dan kami akan sangat senang kami bisa membantu. Semoga kalau ada yang kurang kerjaan untuk nanti sore ikut sesinya call, boleh silahkan. Tadi sudah di-share untuk linknya. Kembali ke Mbak Maria. Ya, terima kasih banyak Pak Jati dan teman-teman ITEL lainnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin kembali mengingatkan beberapa hal. Jadi nanti setelah Bapak Ibu keluar dari sesi webinar ini, Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke halaman survei. Jadi silakan luangkan waktu Bapak Ibu untuk memberikan saran dan masukan untuk perkembangan program ini ke depannya. Kemudian link untuk mengunduh sertifikat dan materi hari ini akan kami emailkan ke Bapak Ibu besok. Jadi silakan ditunggu email dari kami. Kemudian untuk sertifikat kami belum dapat mencantumkan nama Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu dapat mendownload sertifikat tersebut dan menambahkan sendiri nama Bapak Ibu nanti di dalam sertifikat yang berbentuk PDF. Begitu. Baik Bapak Ibu, untuk kembali mengulang tadi Pak Jati sudah sampaikan bahwa rekaman webinar 1-3 sudah tersedia di YouTube British Council Indonesia, dan nanti rekaman webinar hari ini pun akan kami upload di halaman YouTube yang sama. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang sebelumnya belum sempat bergabung di webinar-webinar sebelumnya, Bapak Ibu bisa menonton rekaman videonya di YouTube British Council Indonesia, dan silakan Bapak Ibu bagikan ke rekan-rekan guru lainnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan pengalaman pada saat Bapak Ibu berpartisipasi dalam rangkaian webinar ini melalui Instagram, Bapak Ibu bisa tag Instagram kami @idbritish. Baik, kalau begitu demikianlah akhir dari rangkaian webinar Work Ready ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam rangkaian webinar Work Ready 1-4. Terima kasih untuk saran dan masukan yang sudah Bapak Ibu berikan. Sangat berguna bagi kami untuk perkembangan program ini ke depannya. Kami harap rangkaian webinar ini dapat memberikan lebih banyak ide dan masukan bagi Bapak Ibu untuk memanfaatkan teknologi untuk mengajar baik dari rumah maupun nanti di sekolah. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk kerjasama dan dukungannya yang sudah meresmikan dan sudah memungkinkan untuk program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami harap kerjasama ini dapat terus berlangsung sehingga British Council beserta PT Bank HSBC dan didukung oleh ITEL dapat terus mendukung Bapak Ibu ke depannya. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih juga kepada tim ITEL yang sudah berbagi ilmu pada Bapak Ibu gurunya melalui rangkaian webinar Work Ready ini. Terima kasih untuk diskusinya, untuk ilmu-ilmunya. Semoga kita bisa segera bersama-sama ketemu lagi dengan Bapak Ibu guru di kemudian hari, baik secara virtual maupun nanti tatap muka di sekolah. Baik Bapak Ibu, demikianlah akhir dari rangkaian webinar Work Ready. Saya ucapkan terima kasih kembali. Semoga Bapak Ibu selalu semangat dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang.